2. Alhamdulillah selama 3 tahun saya sekolah, saya hanya beberapa hari saja mengicipi nikmatnya naik angkot. Selebihnya saya sekolah dari Kramat ke Mat 1 Lubulingga itu alhamdulillah jalan kaki. Karena orang tua saya memang orang yang tidak mampu. Kita hanya dikasih uang 500 rupiah. Ongkos waktu itu dari RCA ke Mat 1 250 rupiah, pulang 250 rupiah. Tapi gak dikasih uang jajan. Saya pikir kalau saya naik angkot saya gak bisa jajan. Bagaimana caranya saya bisa sampai sekolah tapi saya bisa jajan. Jalanlah saya 3 tahun dari Kramat ke Mat 1 Mekah. Alhamdulillah selesai sekolah, tamat juga, keluar ranking 1. Buku orang beli, saya beli buku. Tapi minta sama orang tua? Enggak, saya enggak pernah minta sama orang tua untuk beli buku. Hasil jalan saya itulah uangnya saya kumpulkan untuk beli LKS kalau dulu namanya. Saya kumpulin untuk apa? Untuk saya belajar. Tamat dari MAN, saya tidak mau berhenti. Karena saya lihat orang Kramat itu rata-rata hidupnya luar biasa. Harus pakai cangkol dulu, ngaduk semen baru bisa dapat makan. Kalau tidak, ngasapan menjadi kami dusun. Motong karet, wah nanggung ya karet. Saya udah rasakan itu. Gigit nyamuk, gigit pacar. Ya. Sudah itu apa lagi? Kalau balik tangan ini harumnya luar biasa. Maka kami dusun ngomongin bau cendol, odel. Oh itu saya rasakan. Saya merasakan bagaimana saya gak mau deh kayak gini kerja di kebun, motong karet, apalagi kerja bangunan, panas, terik, mutuk badan. Apalagi disuruh kerja bawa karung modal gancung, ngutil. Oh udah, saya kira cukup ayah saya saja yang motong karet. Saya enggak dong, saya enggak mau. Saya pengen kerjanya bersih, dapat uangnya lebih gampang. Akhirnya Pak, saya nekat. Setelah tamat SMA, saya fokus. Coba Pak, di next. Iya. Setelah saya kenal diri, ingat, untuk menjadi orang hebat, kita mesti mengenal diri dulu. Mengenal diri, saya bilang, saya anak orang miskin. Dulu sebelum dia lahir, rumah saya itu gak seperti itu. Rumah saya itu geribik, asalnya lantainya tanah, berdindingkan geribik dari atap-atasan ilalang. Kami sering dulu dicaci maki sama tetangga, karena rumah yang paling jelek di Kramat itu dulu rumah kami. Tapi itu jadi motivasi saya. Saya mengenal diri. Hari ini oke orang menghina kita. Hari ini oke kita dicaci maki. Hari ini oke orang tidak ada yang mengakui saya sebagai keluarga. Bibi saya, mamang saya, hanya satu mamang yang mau mengakui. Selebihnya orang tidak ada mengakui saya sebagai keluarga. Kenapa? Karena kondisi kemiskinan tadi. Kondisi kita yang miskin. Kalau bahasa kami dusun kismis. Nah, dengan mengenal diri itu akhirnya apa? Kita mulai menyusun langkah-langkah. Langkah apa? Untuk merubah diri. Dari tidak dikenal menjadi terkenal, dari tidak disenangi menjadi disenangi, dari tidak diakui sebagai keluarga menjadi diakui sebagai keluarga. Maka mulai merencanakan pendidikan dan karir. Tamat SMA, kalau saya tamat SMA, tamat MAN ini kembali lagi ke kebun motong karet, ya selamanya saya akan motong karet. Oke, saya tetap motong karet, tapi ini hanya sebagai jalan saya cari uang. Kata bapak saya nggak manggilnya bapak ya, Pak. Kalau kami di Kramat tuh manggil orang tua itu anakku Pak. Pak, aku nak kuliah kan, kata bapak. Maka kau nak kuliah, nah itu kebun karet aduh, motong. Mana kuliah? Brejor. Lagi aku kasih duit ongkos. Motong pagi, motong siang kuliah, pakai sepeda berangkat dari Kramat ke Stadium Silampari tempat saya bekerja.
pakai sepeda. Baru seminggu pakai sepeda, kawan-kawan pada ribut semua. Kamsi besok dosa harus sepeda lagi. Pokoknya berangkat aku yang jemput. Balik kata kawan-kawan aku yang antar. Syaratnya cuma satu, makalah kami yang buat. Oh nggak apa-apa ya. Saya mulai kuliah buat tukang buat makalah orang. Dengan begitu apa? Saya pulang gratis. Orang berebut nak nganter kita balik. Kenapa? Karena kita pintar buat makalah. Bagi saya itu keuntungan. Saya bisa kuliah akhirnya. Kemudian dengan uang yang sedikit tadi, pengelolaan keuangan yang baik. Karena kita orang tidak mampu, hemat-hemat. Akhirnya apa? Saya kuliah sambil jualan juga. Selain pagi motong karet, sore kuliah saya sambil jualan kuliah. Jualan baju kemeja, jualan sepatu dasar. Sampai sekarang, ayu saya tempat saya ngambil baju itu masih jualan. Saya ngambil sekali sepan panjang 3, kemeja 3. Saya jual dengan kawan-kawan kampus, kawan-kawan kuliah. Untuk apa? Untuk saya bisa ganti baju. Karena kata orang tua saya, kalau tamat SMA, begitu tamat SMA ini kata bapak saya, aku tidak akan lagi beri jajan, aku tidak akan lagi berikan baju. Kalau nak sekolah, nak kuliah, beri jualan. Akhirnya saya kerja, motong karet untuk biaya kuliah, jualan baju untuk bisa ganti baju-baju bagus. Alhamdulillah selesai kuliah tepat waktu. Sudah tahu saya jadi penyuluh agama di Seberharta, Trawas gitu. Kepala KUA-nya Pak Herman Jaya. Setelah itu saya honor ngajar-ngajar, merantau juga ke Jaya Loka. Tahun 2009 saya ditelepon sama kampus. Kamsi ada di mana? Aku ada di Sukakarya Jaya Loka, Pak. Balik besok bawa ijazah, buat surat lamaran, kau bantu kerja di kampus. Kita tidak melamar, kita dipanggil sama kampus. Mulai itulah saya ngabdi di kampus. Jadi bendahara kampus selama 11 tahun, ngurusin duit 1,2 miliar. Kenapa saya berani? Karena saya anak IPS. Ada anak IPS di sini? Nah, anak IPS itu kan hebat kalau ngurusin duit. Buat neraca kerja, ya, saldo kredit, kertas kerja, ya. Ada yang bisa belajar akuntansi ya. Anak IPS itu hebat, nalarnya luar biasa. Kalau anak IPA itu pasti. Kenapa pasti? Karena fokus. Nulis rumus. Kalau kami anak IPS nulis rumus tidak sanggup. Malah ngapal ya kalau nulis rumus. Nah, alhamdulillah. Sambil kerja, sambil kuliah. Ternyata setelah kerja kita bisa dapat jodoh. Enak begitu. Tapi kalau kalian tamat SMA, lanjut kuliah, enggak. Ngapa? Aku tidak mampu, aku tidak mampu. Ya memang tidak mampu. Karena kita ini bukan terlahir sebagai generasi pewaris. Generasi pewaris enak, langsung dapat jatah. Kau tamat SMA, ya jatah kau sawit 3 paket. Oh, di Muaro Kelingi sana. Tanah kaplingan di belakang SMP 5 3 kapling. Oh, itu kan enak kalau kita generasi pewaris. Ini jangan kena ngewarisi kau ke tanah, rumah begitu kontrak, mana nggak waris ke tanah. Jadi akhirnya apa? Dan mau tak mau kita harus mandiri. Maka saya sarankan jangan hanya berhenti tamat SMA doang. Tamat SMA kerja paling kencang tukang jago toko. Sesek dikit jadi bambu Cino. Tukang mandi Cino idiot gitu nah. Setelah pelajarannya dari bangunan, bantuin tukang galak pegawai dulu, gue panas, asal kata api nggak ngadu, nggak sanggup. Maka saya bilang sama anak saya begini, rajin sekolah, jadi orang pintar, kalau udah galak jadi, tengok, badan hitam motung, karena kepanasan. Maka
Kalau kalian saya harapkan jangan berhenti, terus kuliah. Boleh nggak Pak langsung kerja? Boleh, langsung kerja, tapi kerja sambil kuliah, kerja pagi, kuliah sore, atau di Saim Sulawesi kita siapkan kelas khusus buat kalian yang mau kerja. Silakan kalian kerja, ada kuliah hari Jumat sama Sabtu doang. Senin, Selasa sampai Kamis nggak usah kuliah, cukup kuliahnya hari Jumat sama Sabtu. Dan yakinlah kalau kalian punya tekad untuk mengejar karir pendidikan, maka Allah akan kasih rezeki yang luar biasa, jalan keluar yang tidak disangka. Boleh tanya dia. Di tempat saya itu ada namanya Muhammad Nur Panjeri. Bapaknya tukang jual pentol. Allah kasih rezeki yang luar biasa. Maka jangan sampai berhenti kuliah. Atau ada yang begini kan ya, ada yang sudah tunangan belum ya? Janganlah, masa taman SMA nikah, terlalu cepat menderita. Kalau udah saya tanya sama ayu ini sudah nikah, lemah ayu nikah, lemah deh, sebulan lemahnya. Salah satunya milik kamu berdua itu sebulan. Iya, gandeng, ya ya, berdua berjalan kemana, makan di pinggir sirkulasi itu, makan permis ya. Sebulan enak. Kapan ini lah kandungannya nyampe 9 bulan, lah mulai berat, mulai mikir otak, mana biaya melahirkan paling kecil 2,5 juta. Udah itu udah pacar lagi, kamu nak lakirin, tidur bisa nyenyak, tidak bisa. Bisa kan bebas jalan-jalan, tidak bisa. Saya dulu karena orang tua saya tidak mampu, saya dulu punya cita-cita pengen jalan-jalan. Pengen ke Bandung, pengen ke Lampung, pengen ke Jakarta, pengen ke Jogja. Kenapa? Lihat di TV tadi kok kayak bagus di Jogja. Wisata kuliner, Malioboro, Borobudur, Candi Prambanan, Masjid Agung Kembar Bandung, luar biasa. Tengok lagi di insert artis lagi pulang ke Bogor, ya. Orang-orang Jakarta pada pergi ke puncak, macet jalan, tol Jakarta gara-gara ke puncak. Pengen ditanya mana sih puncak itu? Kayaknya asik betul artis tiap liburan pasti ke puncak. Uang nggak punya kita, gimana? Oh, alhamdulillah selama saya kuliah, saya nggak pernah jalan-jalan pakai duit pribadi. Saya pernah difasilitasi oleh Bapak Bupati Musirawas dulu Pak Ridwan Mukti, kami dikasih uang 5 juta. Bisa pergi ke Solo. Dari Solo bisa jalan-jalan ke Jogja. Besoknya lagi pergi lagi bisa ke Bandung. Kemana aja? Keliling kita. Apa harus keluar ya? Ya pulang bisa bawa oleh-oleh. Pergi gratis, makan gratis, pulang bawa oleh-oleh. Tanpa mesti bawa biaya. Cukup bawa atas nama mahasiswa. Selesai. Tercapai semua cita-cita saya. Nah, katanya Jonggol yang paling bagus tempat rumah artis, rumahnya Raffi Ahmad juga ada di sana. Oh ini kata penduduk itu tuh Pak, rumah artis yang Raffi Ahmad. Itu rumah satu, itu rumah siang, itu kampung Arab yang ada di Jonggol. Oh ini semua. Dari mana itu kita tahu? Karena kita jalan-jalan. Kamu kan udah yang puas. Baru jalan-jalan sampai ke Congo nggak puas. Paling jauh kan 20, jangan cukup puas. Cari lagi, dunia ini terlalu luas, terlalu indah untuk kamu biarkan tanpa dilihat. Kamu mesti harus lihat. Maka jangan buru-buru menikah, bukan tidak boleh menikah. Walaupun daerah kami Kramat, hobinya nikah, tamat SMA. Dan pening palanya. Nyari duit mudah, main slot, jual sabu, sisip dikit paling pokat. Nah itu paling pokat. Uang hidupnya nggak kita begadang. Sedih ya saya. Tidak kami merasa tinggal di situ. Makanya kenapa saya nekat sekolah, nekat kuliah, ingin menunjukkan bahwasanya tempat kami itu tidak kalau oleh guru. Masih ada orang-orang yang mau
jadi orang baik, jadi orang hebat. Karena kuliah. Alhamdulillah. Kita bisa kasih orang duit, orang jadi duit aku. Saya tuh kadang heran lihat orang sekarang dapat duit 10.000 jadi nggak puas kok jadi lapar. Baca beli apa kalau mau soal itu misal terus mama itu malah kecilnya bahagia hidup 10.000 bilang puas. Tuhan 10.000 juga anaknya jajan habis. Senang dia, enggak. Kalau bisa sekali berdiri tegak begini berapa? 200. Dapat duit. Tegak di sana lagi ngomong lagi ngoceh lagi 200. Dapat duit. Sehari 3 tempat 600. Nukang berjemur ngaduk pinggang masa batang 100. Beda kerja pakai ilmu dengan kerja pakai tenaga. Maka sahabat kuliah. Apa jadi perawat ya? Apa hobi? Panas ini. Ini kalau mau capean, rewang banyak sedekah bertani. Ini soalnya vitamin nih. Itu ya, sostra 100 kali biaya periksa sama vitaminnya. Modalnya cuma berapa? 5.000. Vitamin itu sendiri dijual 100, lumayan untungnya. Pakai apa? Ilmu. Kalau pakai tenaga udah dapat. Ada pak, dia cepat jual sabu, banyak dapat duit. Iya, kalau lagi aman, naasnya kamu, anggup. Ada murid saya yang nggak nurut. Saya dulu pernah ngajar di CM. Ada murid saya yang nggak nurut. Akhirnya kalau ketemu kita nunduk dia mungkin. Aku nunduk begini, kenal tidak nunduk. Akhirnya titik datang. Maaf dan Ustaz, apa? Aku udah nurut kata Ustaz. Berapa tahun di sini? 5 tahun. Di lapas narkoba Muara Beliti. Gara-gara apa? Bukan jual sapu. Ini main ke rumah dia ngajak main ke rumah ini. Sampai di sini terjadi penggerebekan. Karena ini kenal dengan bandar besar, ini di backup sama bandar. Nah yang ini cuma main kayak tadi, BB balik ke Jawa. Jaksa kalau kena bebas 15 juta. Malam ini juga Anda baca di AP ini balik ke Jawa. BB balik. Akhirnya berapa? 12 tahun masuk penjara. Cuma gara-gara ikut-ikutan kita makin tidak jualan tidak. BP hasil tes urin ditukar. Itu yang paling banyak. 30% penunggu lapas narkoba Beliti itu saya tanya rata-rata seperti itu. EQ Jongkok. EQ Jongkok kenapa? Karena tidak sekolah. Maka lanjutkan pendidikan kalian. Kuliah di mana baik bapak. Jangan nikah dulu. Iya, dia lagi juga nikah. Jangan nikah. Kuliah. Salah satu dari rumah kita tuh harus ada orang yang berhasil sukses. Jadi pandang anak siapa nih? Anak siapa nih? Wah enak kita mau manggilnya. Anak siapa dia? Enggak lah, pertama SMA apa? Asal belum dia ujian dan ijazah. Kan nikah. Enaknya kita jadi kunjungan tetangga ya. Jangan anak, tugas kamu tuh berat nak. Calon bak kalau aku udah tinggal jadi calon bak. Tanamnya Ander ya, bukan kawi-kawi. Ngeri. Zaman sekarang ini banyak yang lanang, gayanya lanang juga kan rupanya kawi. Kawi bro. Deterok show. Nah, itu bahaya. Hati-hati. Jangan gara-gara cuma pengen dapat rokok, kau gadaikan keperawanan. Deterok show tadi. Itu bahaya. Hati-hati memilih teman di next. Tuh. Sudah berapa banyak orang yang menyia-nyiakan potensi hidupnya.
Jadi wajib buat anak itu mencetak, membuat sejarah hidup yang baru untuk diri kalian, menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang. Bapak saya tukang, saya jangan jadi tukang. Saya jadi pemborong. Bila perlu saya insinyur yang lancang. Berarti sekolah teknik. Bapak saya jualan, saya jangan tukang jualannya. Saya jadi responsahanya, orang yang bekerja dengan kita, ambil barang sama kita. Oh, berarti kita menjadi ekonom. Kuliah di jurusan ekonom. Anak kalau Pak Ustadz itu ngomong-ngomong makan duluan, amplop didapat duluan. Oh, ambil jurusan komunikasi KPI supaya Pak Tamat bisa jadi dai atau jadi wartawan. Datang Pak sekolah ini mau jadi wartawan. Oh enggak, saya beri aku cuma jual di balik. Wartawan baru nengoknya mulai ngambil duit. Itu dari mau itu ambil jurusan komunikasi. Pinter. Bapak, ini saya lihat sekolah Bapak ini banyak sekali pelanggan. Ini bisa saya masukkan ke koran ini. Oh jangan dulu Pak, tolong. Nah, gimana ceritanya? Ini bahaya ini. Nah, mulai. Berapa? Kalau tidak mau media sosial masuk, wartawan itu. Makanya mahasiswa itu saya itu banyak yang mulai gitu. Dia ngambil jurusan hukum tata negara. Dia bisa jadi pengacara, bisa jadi advokat. Ada yang kenal dengan Hotman Paris. Orang paling kaya dia, sekali jalan saja 1 miliar. Kalau ada jarinya 11, mungkin 11-11-nya dari jari si cincin ini. Demikian semua itu. Hukum. Kenapa sih sekali-sekali bisa dong dari kita dulu linggau yang jadi pengacara kondang. Saya ada teman namanya Muhammad Kabul. Anda boleh cari di Facebook. Muhammad Kabul. Orangnya pendeknya sama seperti saya. Itu dulu tukang jaga kantor Muhammadiyah di. Kenapa? Begitu tamat sudah dapat gelar sarjana hukum, jadi pengacara. Bayarannya jangan diomong. Sekali menyelesaikan kasus ratusan juta dapat duit. Baca dapat paket sawit 3 paket ya. Ambil jurusan hukum. Ada hukum tata negara di Islam kali ada. Kita ada. Maka lihat, jangan melihat ke belakang lagi, tapi lihatlah ke depan. Jadi fokus pada tujuan kalian, jangan pernah mikirkan ke belakang. Apalagi sekedar nengok tetangga, dia tidak sekolah baca hidup, ya hidup, gak usah ke kamu. Kucing yang lagi tidak begawi hidup, hidup ala kucing, cuma cukup makan lah, dan punya keinginan. Maka yang paling penting adalah yakini kemampuan kalian, tetapkan targetnya, next. Kemudian apa lagi? Fokus dengan kualitas. Kemudian tidak berlaku egois. Egois itu apa? Dikasih nasihat, dikasih saran sama orang lain kita tidak mau terima, itu namanya egois. Kemudian apa? Berpikir besar. Saya bilang tadi, baru nengok tetangga tidak pegawai, tidak sekolah, apa cara rumahnya? Lemah, dia tidak sekolah, dia aman, penting jadi orang kaya. Sudah, itu namanya berpikir kecil. Kita harus berpikir besar. Lanjut lagi, next. Berani menghadapi tantangan. Setiap namanya cita-cita pasti ada tantangannya. Tuh, saya udah ngerasain semua nih, kehilangan masa muda untuk bersenang-senang. Kawan-kawan kita begadang malam merokok kencang sehingga berita sampai pagi. Kita tidak. Kenapa? Menurut saya daripada kencang, saya tidak level itu situ, mau masuk angin. Kenapa aku nyanyi di dalam? Ada salonnya bagus, tempatnya sejuk, dingin. Dari mana kita? Oh iya, sambil makan. Dimakan rumah makan mewah, sambil nyanyi lebih asik daripada kencang-kencang masuk angin.
tentang kebutuhan. Oh, ya anak saya pola itu dihantui rasa takut gagal, bangkrut, kemudian sulit melawan rasa malas, pasti malasnya gitu. Untuk jadi orang bagus pasti malas, yakin lah. Nah yang paling parah itu mudah merasa puas. Saya tuh sering ngobrol dengan preman-preman tempat saya tinggal di Kramat. Ngapalah kamu dagang berubah dagang begawi? Jadilah Pak Ustaz, kami tidak perlu banyak, punya paket untuk slot, seminggu sekali baca kesut, merokok, deh jadilah. La ilaha illallah, ala kekencing rasa hidup. Mikir kenapa bini tidak? Mana kenapa bini? Ngidup ke dia udah kita baca, apalagi ngidup ke anak. Itu namanya apa? Mudah cepat puas, jangan cepat puas. Kalau baca uang punya mobil, kita punya mobil dulu. Uang makan lemak, nah selfie, tempat makanan mewah, di hotel tidur di bintang 5, jalan-jalan keluar kota. Kita pengen pulang. Tanjung, atas mana ada jalan-jalan ke Tanjung, arah ke kecilnya, mana Bengkulu, Bengkulu berjalan nyampe. Nyebrang kita mau. Tengok Jakarta, apa bentuknya Monas itu? Apa kertas, apa emas? Jalannya, jangan mudah puas. Kemudian, ya kadang-kadang rintangan itu dari sekitar kita. Kadang-kadang orang tua kita tidak dukung, tapi kita harus nekat. Next. Ingat, hidup kita itu paling lama 63 tahun, paling lama. Kalau kamu nak hidup 100 tahun, najulah, aku udah sanggup. Aku udah galak 100 tahun. Kenapa? Nyusahkan Ingat, kalau sehari kita tidur saja 8 jam, berarti 20 tahun habis hidup kamu cuma untuk tidur. Jadi apa bedanya kita dengan kukang? Tahu kenal dengan kukang? Hewan yang jalannya kelamatnya itu. Nah itu kukang, tidur baik kalinya. Itu namanya hamba tidur. Waktu 60 tahun, tidur 20 tahun, habis. Terus nikmati hidup kita kemana? Dah, cuma tidur saja. Apalagi yang hobinya ngayal. Rasa-rasa lagi pucuk surga. Itu kaget habisnya. Kalau kamu tengok lanang bujang, nak dia belangga lah ya, nak dia sulit. Tapi kalau galak dikit, tidak usah didekat. Itu kecanduan sabu. Dikit-dikit saya itu giginya, itu candu sabu biasa. Efek apa? Saraf kabel banyak putus. Jadi hati-hati ya, jadi cewek-cewek jangan ciuman belakang dikit aja kamu justru hati-hati boleh. Alamat sebulan nikah apa enggak lungkol? Wih, aku kasih tahu, tanya pulang. Lu boleh jadi mah begawi enggak? Agama itu yang bunuh ibu haja di belakang di puskesmasnya di kantor lurah saya apa gaji lagi gede ngutang nggak iya habis bini minta ke rumah kasih lagi duit kenapa tadi malam selot habis duit selot pening kepala kalah tadi nyesel habisnya bini minta duit tak kasih lagi duit berikut sama bini akhirnya kok otak gila nodong gua melawan di darat, gua bunuh masuk penjara. Bini kenapa? Bini masih muda, habis deh uang. Itu akibat apa? Habiskan waktu. Maka saya berharap adik-adik jangan berhenti setelah tamat, lanjutkan sekolah. Kalau tidak sekolah, kerja sambil kuliah. Insya Allah. Saya juga dulu begitu, kerja sambil kuliah. Pagi ke kebun motong karet. Setelah potong karet saya mengajar di SMA 2, saya ngajar di SMA 2 dulu.
ngajar SMA 2, kemudian ngajar di SMA Muhammadiyah sambil kuliah mandiri. Maka kalau ada cowok yang deketi kalian, kerja apa bang? Tanya dulu kerjanya. Jangan tanya berapa pembagiannya tak motor minjem. Jangan kayak ya. Jadi kalau ada cowok deketin, tanya dulu kerja apa. Galak gak anu? Kalau dia galak ngesut, terus salah. Alamat, buku kamu tempat nabok. Jadi jangan. Naik habis ya. Ini adalah yang perlu kalian renungkan, minta dengan Tuhan. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang hebat, jadi orang sukses, jadi orang hebat, pintar, dan jangan mudah cepat puas. Saya bilang tadi, jangan mudah cepat puas. Jadilah orang-orang yang terbaik. Nikmati hidup. Dunia ini sangat luas, Allah ciptakan. Sayang untuk tidak dinikmati. Nikmati masa muda kalian dengan cara-cara apa? Yang baik. Healing dong. Tengok, dunia ini bukan mirasi, bengkulu. Masih luas. Ya kita tengok. Akhirnya mati ditanya malaikat. Baru sampai mana kau? Bengkulu. Mirasi. Ada layak kau masuk surga. Kenapa? Pemandangan indah lain belum banyak. Kau tengok. Iya. Tapi ya cari pengalaman lebih banyak lagi. Merantau udah apa? Yang mana-mana merantau. Iya. Jadi orang hebat baru pulang kampung. Udah sampai kiri, nanti cewek aku diberi Pak. Emang dia tinggal ke kamu laki. Cewek murah. Terus nih. Saya dulu nggak pengen cari jodoh. Kenapa? Berapa banyak orang yang menawarkan anaknya untuk dijodohkan sama saya. Tolonglah kamu sih main ke rumah. Kalau urusan galak dengan indah, kakek dulu yang penting main ke rumah dulu. Ya bu, besok aku main. Kita bawain jeruk skill. Ngobrol-ngobrol cuma nggak cocok. Jika kawan kesal, ada pula anakku, PNS dulu. Oh ya, kaget lah kebaik sana. Uang sih nawar ke dengan gitu. Aman kamu, tahan lagu dengan semua lanang. Cuma berkutin sih kok, berhenti lah lo. Bukan lanang itu, mehong. Lanang itu punya harga diri, bukan dipilih, tapi milih. Kamu masih berhenti lah. Cewek juga ya, punya harga diri. Kamu memang dipilih, tapi kamu punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Jangan mudah terayu oleh kuyung-kuyung sebelah ini ya. Fokus. Maka kakak galak niat payung. Kakak aku nak kuliah dulu. Kalau belajar sukses, kakak sukses kan enak, kita sama-sama nikmati. Bisa healing bersama-sama. Itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat kita semua dan mudah-mudahan kalian bisa lanjut. Saya tawarkan di sini ada 5 program studi. Kalau pengen kuliah, ada silakan dulu dikasih. Ada program studi pendidikan agama Islam yang pengen kayak Bu Susi. Bu Susi itu kakak kelas saya di STAIM Islam Pari. Tarmizi itu jauh ya karena dia SKP di pendidikan. Ada Pak siapa yang paling tinggi itu guru agama? Bukan, satu lagi. Pak Juni. Nah, itu kakak tingkat saya juga di STAIM Islam Pari. Jadi kalau hanya jadi guru agama, jadi PNS, tiap bulan dapat gaji, kerja nggak capek, ambil jurusan pendidikan agama Islam. Kalau pengen jadi wartawan, pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar, ambil komunikasi penyiaran Islam KPI. Tapi kalau pengen kerja di kantor KUA, jadi penyuluh agama, gajinya santai, uangnya gede, ambil di BPI, bimbingan penyuluhan Islam. Nah buat adik-adik yang perempuan pengen buka les, buka bimbel di rumah, itu ada PIAU, pendidikan anak usia dini. Karena Palembang ini sudah mulai jadi kota metropolis, butuh banyak di bimbel. Yang laki-laki harus jadi jaksa, jadi hukum. Kenapa banyak orang kita kena bohong nih, kena tipu oleh
Jaksa karena nggak tahu hukum. Padahal ngurus cerai itu gratis, karena nggak tahu hukum kita akhirnya bayar. Nah, jadi harus tahu hukum. Ambil jurusan hukum tata negara. Kita bisa kerja di mana? Kejaksaan negeri. Bisa kerja di mana lagi? Lapas. Apakah lapas narkoba, apa lapas kriminal? Kita juga bisa kerja kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama. Kita pacar nolong kita kalau ada masalah. Tidak dikit masuk sel lagi tetangga dikit dan bayar. Bisa masuk. Saya kalau lapangan bawa tidak penting lagi. Saya masuk sana. Aku nak nengok tetangga aku. Siapa namanya Pak? Kodok kan? Dipikirkan, lanjutkan kuliah. Ini hanya tawaran. Tidak mesti harus di stadium Selampari. Dimanapun boleh. Yang penting kuliah. Tapi kalau maksa pengen nikah ya sudah nikah lah, tidak apa-apa. Tidak tahan lagi aku mah. Nak nikah kawin, tidak tahan lagi. Siap-siap lah mau dari muda. Kalau saya nikah umur 29. Serius. Saya pernah diajak cewek cantik untuk menikah. Saya tolak. Demi apa? Saya bilang kalau kamu mau menunggu saya, tunggu saya selesai kuliah. Kalau enggak, nikah. Saya enggak. Saya harus selesai kuliah dulu. Nikah dia, saya tetap kuliah sampai selesai. Begitu saya punya anak, dialah yang ngajarin anak saya di sekolah. Nah, ketemu juga kan? Tapi bukan ngajarin anak dia sendiri, tapi anak lain. Fokus kuliah. Saya yakin pasti akan kasih jodoh yang lebih baik. Tapi kalau dia setia nggak apa-apa. Teman saya itu ada udah jadian sih sama-sama SMA kejadian. Jadian itu apa? Lengkap diterima. Tak apa-apa Kak, aku terima cinta. Tapi ada syaratnya. Kakak harus jadi hebat dulu. Kakak kuliah lah ya. Kuliah, cowoknya akhirnya kuliah ke Padang, ceweknya kuliah di STKIP. Begitu tamat S1 belum nikah juga. Aku nggak nikah, kakak kuliah lagi S2, kuliah lagi S2. Begitu tamat langsung jadi dosen di Unihas Bengkulu. Selesai jadi dosen baru nikah mereka berdua. Punya mobil, punya rumah dinas, punya gaji. Jadi nggak masalah kalian punya cinta, ada hubungan spesial, tapi dengan syarat tekan kontrak dulu. Menikah kalau sudah sukses. Mungkin kerja sarong banyak gawe lain sarong. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sedikit menyinggung perasaan kalian. Tidak ada tujuan saya untuk menyinggung, hanya saja untuk mengingatkan kepada kita semua. Saya ingin saudara-saudara saya, teman-teman saya, adik-adik saya menjadi orang yang sukses di masa-masa akan datang. Kita tidak ingin duduk linggau diribut sama orang-orang luar. Karena negara kita sudah buat perjanjian ekonomi ASEAN, itu orang luar boleh masuk Indonesia tanpa paspor, boleh bekerja di sini. Makanya orang Cina masuk semua di Indonesia. Mereka kerja bebas di sini. Kalau kalian nggak punya pendidikan, kalian hanya jadi tukang hotel, dia jadi bos di negeri kita. Kita jadi pembantu di rumah sendiri karena kita tidak punya kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lu. Yuk kita foto.